Malam ini kita akan belajar sama-sama. Masih kelanjutan dari 2 minggu yang lalu. Judulnya masih Yesus, Roh dan Injil yang lain, ya. Tentunya ini adalah masih dalam rangkaian apa yang saya sampaikan, pure evil, ya. Yesus yang lain, Roh yang lain, dan Injil yang lain. Kita akan belajar lebih dalam, saudara. Nah, ini masih berkelanjutan dari apa yang saya bawakan yang lalu. Loh, kok Wahyunya nggak dibahas? Ini masih dalam pembahasan mengenai pelacur besar dan Babel itu. Nah, jadi kita lihat Wahyu 6 ayat 8. Saya harus berkata kepada saudara supaya saudara yang bingung, ya, loh kok munculnya kok wahyunya mundur lagi. Enggak, saya hanya beri penjelasan saja. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama Wahyu 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Kita masih bicara frame-nya, yang ditakuti orang adalah antikristus. Dan kita ngelihat, ya, sekarang dengan jeli kenapa saya harus katakan bahwa sebenarnya 666 atau antikristus itu bukan sesuatu yang harus ditakuti sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara. Sebab kenapa? Ada yang lebih menakutkan daripada sekedar antikristus, ya. Wahyu 6 ayat 8, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut. Saya beri warna yang berbeda supaya saudara bisa melihat ada penekanan-penekanannya, ya. Dan kepada mereka diberikan kuasa, dan kepada mereka dan kepada penunggang seekor kuda hijau kuning ini atau peristiwa ini diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mesti melihat antikristus. Nah, kemana saja ia pergi? Ini saya langsung terjemahkan dari ayat tersebut. Saya saya buat ringkasannya supaya saudara tahu, sebenarnya bukan ringkasan tapi penjelasan. Kemana saja antikristus itu pergi, sang maut dan kerajaannya mengikuti dia, yang mendatangkan pembunuhan bahkan genosida dengan pedang, ya, rompaya, mendatangkan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi, terion. Jadi kemana saja, ya, peristiwa, ya, satu rangkaian peristiwa, kuda-kuda itu bicara mengenai peristiwa, ya, kemana saja peristiwa itu muncul, pergi, sang maut dan kerajaannya mengikuti dia, pasti mengakibatkan kematian, bukan hanya maut, tetapi dikatakan sampai ada kerajaannya yang mendatangkan pembunuhan. Saya beri highlight, bahkan genosida, saudara, dengan pedangnya pedang Timur Tengah. Ya, dari ini saja kita lihat di belakangnya pasti ada kelaparan dan sampar dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Terion sendiri bisa diterjemahkan sebagai apa? Wabah. Jadi kalau ada dia, itu pasti ada wabah. Nah, namun kekuasaannya hanya dibatasi 1/4 bumi. Ya, kekuasaannya hanya dibatasi 1/4 bumi, tidak lebih. Nah, ribut di mana-mana, seminar di mana-mana bicara mengenai antikristus, ya. Ribut sekali, ini sudah pernah dibahas, jadi saya hanya beri bahasan kecil. Dan inilah yang antikristus itu, saudara, yang ditakutkan orang, yang pada awal pandemi sampai Dr. Luki, saya dan Boy dengan Kak Ane membuat seminar kecil lewat Zoom mengenai vaksin setan. Apakah vaksin setan? Enggak. Ya, saya sudah dapat suntikan 3 kali pun tidak pernah jadi setan, saudara. Tidak pernah di dahi saya muncul sesuatu, saudara. Enggak akan. Ya, istri saya coba lihat, saudara. Kak Ane lihat, biasa-biasa saja malah. Ya, nah ini loh yang terjadi. Ya, kekuasaan yang ditakuti itu kekuasaannya hanya dibatasi, ya, hanya 1/4 bumi, tidak akan lebih dari batas itu. Ya, masih dalam bahasan mengenai pelacur besar. Nah, kalau pelacur besar itu, ya, perhatikan, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar, putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Kalau bicara mengenai kitab Wahyu, kita harus belajar lambang-lambang yang ada di dalamnya. Lambang-lambangnya juga
Ada juga lambang yang namanya gematria, lambang angka. Tapi kalau dikatakan pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya, artinya dia ada di masyarakat banyak, ada di orang banyak. Ya, air itu ada di seluruh dunia. Berarti pengaruh pelacur besar ini ada di seluruh dunia. Dimanapun tempat ada orang banyak berada, di situ ada pelacur besar. Ya, kita ini takut dengan yang namanya seperempat. Banyak di gereja dengan dengungkan takut yang seperempat. Padahal pelacur besar ini ya bisa menguasai berapa? 3/4. Bahkan yang seperempat itu pun itu juga keracunan pelacur besar. Jadi Kak Michael Sony, apakah antikristus itu juga keracunan pelacur besar? Iya, bisa. Gitu loh. Makanya ini bahaya yang laten. Coba saudara perhatikan ya, perhatikan sungguh-sungguh saudara akan lihat ya, pelacur besar ya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Pada saat kitab itu ditulis tahun 81 sampai 96, ini bicara mengenai Babel ya, mengenai apa? Roma, pusat kekuasaan kekaisaran Romawi ya. Bukan hanya bicara mengenai penyembahan berhala, bicara mengenai seksualitas tanpa batas. Yang ketiga juga bicara mengenai apa, saudara? Kenikmatan tanpa batas. Ya, ini yang mengerikan. Ya, orang-orang Kristen ya yang kompromi ini akan dimakan betul, akan dirasuki oleh pelacur besar di sini. Coba perhatikan kata-kata yang ayat 9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. 2 bahasan yang lalu saya sudah katakan ketujuh kepala 7 gunung yang di atasnya tempat perempuan itu duduk. Ini lambangnya Roma, kota Roma. Ingat kalau saya bicara kota Roma, jangan kaitkan dengan tempat yang sekarang ini berkedudukan di Roma, di daerah Roma ada satu tempat yang namanya Vatikan. Ini tidak ada hubungannya dengan Katolik. Ini bicara 8196. Itu masih Kekaisaran Romawi, ya. Jadi jangan gatuk-mantuk cocokologi ya. Nah, kita ngelihat sekarang kita bahas mengenai apa? Tanda di dahi. Ayo kita bahas. Yang ribut tanda di dahi. Nah, saya munculkan 3 kitab Wahyu, Wahyu 13, Wahyu 14, Wahyu 17. Ya, dan ia menyebabkan yang ini yang terkenal sekali 666, banyak yang mengatakan 666 atau 666 padahal harusnya 666. Perhatikan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, atau pada dahinya. Ya, jadi tanda pada dahi ada 3 pasal yang memuat tanda pada dahi. Ya, kalau yang ini adalah orang-orang pengikut 666. Wahyu 14 ayat 1 ini bicara 144.000, saudara. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi kalau kita mau melihat, harusnya apple to apple. Ribut dengan Wahyu 13, bicara mengenai dahi dengan tangan, ya, dahi dengan tangan, mengatakan bahwa itu chip. Kalau gitu Wahyu 14 ayat 1, orang Kristen juga pakai chip. Nah, ada yang sampai hari ini tidak mau vaksin gara-gara Wahyu 13 ayat 16 diterjemahkan ngawur. Sampai hamba Tuhan yang diduga anti vaksin itu memalsukan apa? Memalsukan kartu vaksin. Ya, demi mempercayai sampai berbuat kebohongan. Nah, Wahyu 17 ayat 1 ini pun muncul lagi. Dan pada dahinya, kalau yang 13 itu 666, Wahyu 17 ayat 1 ini Babel besar atau pelacur besar itu, ya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Mari kita teliti Bapak Ibu Saudara, jangan hanya ngambil satu ayat, mengabaikan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, pasal-pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya. Ya. Nah, kalau kita mau belajar kita harus terbuka. Nah, kalau lihat Wahyu 13 666 itu ada tanda pada tangan dan pada dahi. Saya ambil dahi aja. Wahyu 14 ayat 1, di dahi mereka ini bicara mengenai orang-orang yang percaya. Ya, bayangin. Ya, Wahyu 17 ini yang musuh yang membahayakan. Ya, ini musuh yang membahayakan. Kenapa? Tertulis suatu nama dahinya. Ini pelacur besar.
Sebenarnya siapa sih pelacur besar ini? Sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah mengikuti 2 minggu yang lalu, sedikit saya sudah kupas. Ya, kita ngelihat antikristus memakai kekerasan untuk mengancam dan menakut-nakuti supaya manusia menyembahnya. Tapi ingat ya, kalau kita bicara antikristus, jangan kita berpikiran sempit. Karena kenapa? Alkitab mencatat ada 4 ya. Antikristos tunggal, antikristoi jamak, pseudo Kristus, Kristus palsu atau Yesus palsu. Yang keempat, ho anthropos apolea. Jadi tunggal, jamak, palsu, manusia durhaka. Ya, dan ini ciri-cirinya keempatnya selalu memakai kekerasan, mengancam, menyuruh orang berpindah kepada kepercayaan mereka dengan apa? Dengan kekerasan, dengan pedang. Dan ini yang bagi pempercaya bahwa antikristusnya mau datang, padahal lupa ya, ini tahun 8196. Bahkan kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes itu ditulis ya Saudara secara luar biasa oleh Rasul Yohanes sendiri. Dan dikatakan kalau ini sudah, sedang, dan akan terjadi. Ya, kalau bahasa yang lain dikatakan already but not yet. Kita ngelihat loh Saudara. Ya, dan kalau dikatakan kita akan salah menghitung atau salah memperkirakan atau salah menerjemahkan kalau kita melihat pandangan waktunya adalah pandangan waktu tahun 60, 70, 80. Kita enggak menang-menangan, bukumu tahun berapa? Enggak, Saudara. Kalau kita melihat Alkitab itu bunyinya apa? Ya, bukan nanti si komentari, penulis komentari Alkitab itu tahun berapa? Bukan tua-tuaan. Ya, bukan tua-tuaan. Kalau kita melihat ya, kalau kita melihat dalil-dalilnya Einstein saja, ketika Stephen Hawking juga menilai dalilnya Einstein, ada beberapa yang tidak bisa diterjemahkan. Begitu Stephen Hawking ya pada abad ini itu bisa menerjemahkan, itu luar biasa. Dan kemudian ada tokoh fisikawan yang kemudian bisa merevisi pandangannya Einstein, pandangannya Stephen Hawking. Gitu loh Saudara. Jadi bukan menang-menangan, bukunya tahun berapa, ininya tahun berapa. Enggak Saudara. Jadi kalau kita bicara kebenaran firman Tuhan, kita harus kembali sumber utama kebenaran itu Alkitab. Ya. Kekerasan tidak berhasil membuat kekristenan hancur, terbukti Saudara. Terbukti. Ya, Kristen itu ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, kekristenan itu dianiaya hebat. Ya, tidak punya tempat ibadah, tidak punya tempat yang namanya gedung rumah ibadah, tidak punya Saudara. Sama sekali tidak punya. Mereka ibadahnya di mana? Di katakom. Kekristenan malah hebat. Ya, makanya saya katakan kekristenan makin kokoh, ini kok makinnya hilang, dan makin tersebar. Hebat. Makanya saya katakan kalau orang Kristen menyikapi, ada gereja tidak diizinkan di satu kota, izin gereja yang tidak diberikan di satu tempat yang justru klub malamnya lebih banyak daripada tempat ibadah. Saudara, ya. Makanya kalau kita melihat kekristenan itu habitatnya ditolak, kita tidak diberi izin, ya diintimidasi, ya itu habitatnya orang Kristen. Ya, idiom umumnya itu gini loh, kalau tidak bisa diminta baik-baik, maka pakailah kekerasan. Setan sudah melakukan ini dari kekristenan lahir. Bagi setan, kalau tidak bisa pakai cara kekerasan, maka ia pakai cara kenikmatan. Ya, maka dari itu, ini banyak yang gagal di sini, gagal mengerti gitu loh ya. Setan menawarkan apa yang Yesus tidak pernah janjikan. Ya, apa yang Tuhan Yesus tidak pernah janjikan. Tuhan Yesus justru dicobai dengan pencobaan yang sama. Kalau kamu sujud menyembah aku, maka aku akan berikan seluruh dunia itu kepadamu. Kalau kamu sujud, kalau kamu proskuneo, itu bukan sikap tubuh, tapi ketertundukan pada Tuhan, ketertundukan dan kepenurutan kepada kuasa kegelapan. Dan ini bahaya, Bapak Ibu Saudara. Ya, setan menawarkan apa yang Yesus tidak pernah janjikan, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya, keangkuhan hidup. Yesus disuruh loncat dari hubungan bait Allah. Ya, dikatakan ya malaikat akan menatang engkau, akan
kalau bahasa Jawanya nampani, ya, akan megangi, kamu nggak akan jatuh biasa. Nah, itu dikatakan apa? Keangkuhan hidupnya dimunculkan. Batu jadi roti, keinginan mata, keinginan daging, lapar, saudara. Jadi ini semua yang ditawarkan setan kepada Yesus, yang ditolak oleh Yesus, justru hari-hari ini banyak ditawarkan oleh mereka yang mengaku sebagai hamba Tuhan. Atau saya berkata deh, ini yang ditawarkan oleh oknum pendeta. Ya, oknum pendeta, padahal Yesus tidak pernah sama sekali menawarkan ini. Ya, menawarkan ini enggak, saudara. Coba saudara cek, ada enggak? Antikristus memakai kekerasan untuk mengancam dan menakut-takuti supaya manusia menyembahnya. Sedangkan Babel, pelacur besar itu, memakai daya tarik dosa seks dan materialisme untuk memikat orang Kristen. Ya, atau kalau saya terjemahkan sebagai keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Jadi justru ini loh yang berbahaya. Karena kenapa? Di Indonesia aja kan udah lihat ya, ada 3 tah katanya. Harta, tahta, wanita. Ya, itu kan bagi pria. Ya, bagi wanita ya pria. Bagi LGBT ya harta, tahta, ya pria. Gitu kan. Bagi wanita yang lesbi ya harta, tahta, wanita. Jadi itu yang diberi, saudara, diberikan, ditawarkan. Setelah kekristenan jadi agama negara, ya, ketika kekristenan jadi agama negara, hebatnya adalah kenapa? Yang dulu mereka, para hamba-hamba Tuhan itu, pakai pakaian compang-camping, makan seadanya, tetapi ketika jadi agama negara, mereka diangkat tinggi sedemikian rupa, bahkan duduk di samping raja. Raja kalau memutuskan sesuatu, baik politik, keamanan, dan juga ekonomi, itu melibatkan quote unquote-nya para hamba-hamba Tuhan tersebut. Ya, alih-alih mereka yang dulunya mereka suka berdoa, sekarang mereka senang ada di mana? Meja makan, perjamuan, pesta. Kristen mulai turun luar biasa. Dan saudara ngelihat, ya, salah satu jejak sejarahnya adalah apa? Kalau saudara baca atau lihat Hagia Sophia di Turki, itu bekas gereja yang amat sangat besar, saudara. Amat sangat besar. Ya, mereka hanya sanggup, mereka hanya bangga membangun fisik. Makanya sekali lagi, kita tidak jago-jagoan bangun fisik, ya saudara. Kita selalu yang dikatakan bangun umat, supaya umat ini mengalami pengenalan Tuhan yang benar, dan ya mereka bisa hidup bertanggung jawab. Dan ketika mereka nanti sampai di depan pengadilan, mereka bisa mempertanggungjawabkan hidup mereka selama mereka hidup di dunia. Itu yang paling sukar, saudara. Kalau bangun sih gampang. Apalagi di daerah kantung-kantung Kristen, yang pembangunan gerejanya bisa dibantu oleh pemerintah daerah. Waktu saya pergi khotbah ke sana kemari, keliling ke sana kemari, saya kaget ketika kenapa izin begitu aja. Sudah bangun saja. Kaget loh, gak perlu perizinan. Oh, saya baru ingat ternyata itu daerah kantung-kantung Kristen. Saya kaget pula ketika diberitahu 70% daripada anggaran pembangunan gereja ditanggung oleh negara, ditanggung oleh PAD, pendapatan asli daerah, saudara. Diambil dari anggarannya provinsi. Wah, begitu dapat duit, wah, saya nggak tahu itu jadi apa, itu jadi masalah yang jelas. Nah, ini loh saudara, dosa seks dan materialisme. Orang-orang dulu, orang-orang yang kepercayaan-kepercayaan ngawur, kepercayaan-kepercayaan pagan, kepercayaan-kepercayaan gnostik, yang ketika kekristenan jadi agama, dipaksa mereka untuk jadi apa? Untuk jadi Kristen. Akhirnya kekristenan nyampur. Wah, ini ngeri sekali. Makanya ketika membaca ini itu hati saya katakan, bukankah ini yang terjadi? Ya, bukankah ini yang terjadi? Makanya ketika mengatakan bahwa akan ada revival, ada transformasi besar-besaran, yang fokusnya adalah ketika Sentinel datang ke Indonesia. Sentinel itu yang bicara transformasi lebih dahulu. Transformasi bagi mereka adalah jiwa-jiwa itu mengenal Yesus. Begitu masuk ke Indonesia, transformasi diterjemahkan sebagai apa? Gemah Ripalo Jinawi. Orang yang percaya Yesus pasti kaya melimpah-limpah. Di belakangnya ada labelnya materi.
Coba saudara Google nanti, 10 orang terkaya di dunia. Saudara perhatikan, yang Kristen sungguh-sungguh itu siapa? Siapa gitu loh. Ya, makanya dikatakan kalau orang Kristen, tanda seseorang diurapi, disertai, dan diperkenan Tuhan adalah kaya raya, maka yang kasihan itu Rasul Paulus ya, Luki ya. Paling kasihan Rasul Paulus ya. Badannya tidak sehat karena pelayanan, dipukuli, dimasukkan satu tempat, kemudian dipukuli, dirajam, pokoknya bukan dirajam, dilempari batu lah. Saya kok ngomong rajam itu selalu ingat dengan perempuan yang mau dilempari batu itu. Ya, jadi gini, kalau seseorang dikatakan kalau disertai Tuhan pasti kaya, pasti sehat, ya pasti hidupnya luar biasa, tidak ada masalah. Rasul Paulus itu kasihan, sudah miskin, ditolak di mana-mana, mati dipancung pula. Tuhan jahat sekali dengan yang namanya Rasul Paulus. Agaknya ketika ada orang Kristen kalau dalam masalah biasanya ditanya, kamu punya masalah dengan Tuhan enggak? Ditanya, kamu sudah memberi kepada Tuhan? Apa hubungannya coba? Kamu sudah memberi enggak? Kan makanya saya bingung loh, kok udah memberi dihubungkan dengan lancarnya pekerjaan. Itu loh yang saya bingung. Oke, nanti aja kita bahas. Nah, itu sebabnya setan memerlukan tools, alat untuk mencegah dibawanya ia ke pengadilan terakhir. Gitu loh. Setan juga takut, saudara, dengan pengadilan terakhir. Setan itu takut, makanya Alkitab mencatat, ya. Alkitab mencatat, yuk kita lihat bagaimana caranya supaya setan itu bisa diseret ke pengadilan terakhir. Waktu Yesus mati, itu dimungkinkannya setan untuk dihakimi, saudara. Dimungkinkannya setan untuk dihakimi. Nah, Wahyu 6 ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saya loncat ke 2 Petrus 3 ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi yang mempercepat kedatangan hari Allah itu, hari Tuhan itu mempercepat Tuhan Yesus datang itu, bukan pembangunan bait suci ketiga. Bukan. Bukan pula buru-buru untuk apa? Penginjilan. Sampai ke ujung bumi. Sekarang kita polos saja. Siapa sih di bumi ini mana sih tempat di bumi ini yang tidak tercover yang namanya GPS, tidak tercover dengan sinyal satelit telekomunikasi? Nggak ada. Makanya dikatakan yaitu kita yang mempercepat kedatangan dari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Siapa yang mempercepat kedatangan hari Allah? Siapa yang jumlahnya genap itu? Yaitu mereka yang menghidupi hidup Yesus. Yang hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Hidup bertanggung seperti Yesus, saudara. Dengan takaran Yesus. Bisa enggak? Bisa. Alkitab ngomong hingga genap. Saudara kalau ngikutin sebelumnya, dikatakan apa? Ada dupa yang naik. Ada darah orang kudus. Ada doa orang kudus. Itu harum dan berharga di mata Allah. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka akan dibunuh sama seperti mereka. Saudara punya potensi untuk mempercepat kedatangan hari Allah. Nah, ini yang terjadi toolsnya. Ya, toolsnya itu sebabnya setan memerlukan alat untuk mencegah dibawanya setan ke pengadilan terakhir. Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Oke. Ini toolsnya setan. Nah, ini WLTH, wealth, kekayaan, power, pleasure. Ternyata orang itu bisa menindas orang lain kalau dia punya kekayaan. Kalau dia punya power. Kalau saudara nothing gitu loh, nggak punya apa-apa, saudara nggak akan bisa menindas orang lain. Orang-orang yang bertindak berlaku angkuh itu mereka yang
memiliki kekayaan, memiliki power. Harusnya mereka punya kekayaan itu dipercaya Tuhan untuk menjadi berkat, dipercaya kalau punya kekuasaan itu misalnya bisa dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menjaga umat Tuhan. Tapi alih-alih untuk di situ mereka pakai kekayaan power itu untuk menindas orang lain. Istri saya, Kak Ane, cerita ke saya mengenai apa? Mengenai ada seorang artis zaman dulu yang tanahnya diserobot ya dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan itu memungkinkan tuh melakukan apa saja, termasuk memanipulasi hukum. Gitu loh. Makanya saya katakan gini, aduh ini orang ya urusan tanah, urusan janda-janda miskin, anak-anak yatim piatu tega. Saya bilang nggak takut loh di pengadilan nanti. Jadi kalau kita dipercaya Tuhan kaya, ingat loh, ada tanggung jawab di belakang kekayaan, ada tanggung jawab di kekuasaan. Kalau kita mainin itu, satu ketika kita pertanggungjawabkan. Saya tuh ngerinya dikatakan apa? Ya, kata yang keluar dari mulut kita tuh kita pertanggungjawabkan. Apalagi sikap, apalagi ketika kita harus jadi pengelola yang baik bagi kekayaan, bagi kekuasaan. Ya, nah ini yang saya katakan ini. Kalau Yesus yang lain, makanya saya kasih tanda tanya. Yesus di Australia, nih dia mengaku bahwa dia reinkarnasi dari Yesus yang harus turun ke akhir zaman. Hanya katanya turunnya di Australia. Gitu loh. Terus kemudian tuh Yesus di Australia yang di sebelahnya perempuan, katanya itu Maria Magdalena, yang dulu cinta mereka belum bisa menyatu. Ya toh. Nah, sekarang ketika reinkarnasi cinta mereka menyatu katanya gitu. Dulu katanya Maria Magdalena cintanya sampai mati. Yesusnya mati duluan, jadi nggak sempat kawin. Sekarang bisa kawin. Ini kan kasus gila ini. Ya, terus yang satunya lagi gambar di tengah, Yesus di Siberia. Ya, yang terakhir adalah Isa. Ya, Isa dikatakan, orang Kristen ketika ngelihat gini, orang Kristen lihat, bukan Yesus itu, ngawur, sesat. Gitu ada pengikutnya loh, saudara. Di antara banyak orang Yesus Siberia ini, ada Yesus di Amerika, Yesus di Meksiko, Yesus di Filipina ada. Tapi Yesus di Siberia ini pengikutnya banyak sekali. Dan yang terakhir Isa. Nah, kalau kita bicara mengenai Isa, Isa ya Isa, Yesus ya Yesus. Ya, Yesus kita lahir di kandang di Bethlehem. Sementara Isa yang ada di kepercayaan yang lain, yang kita harus hormati kepercayaannya mereka, itu lahir di bawah pohon kurma. Itu berbeda. Itu berbeda. Ya. Nah, orang Kristen nggak goblok. Ketahuan, wah ini ketahuan nih. Yesus ada di sana, Makassar. Yesus ada di mana? Di Kupang. Nggak akan orang mau percaya. Ya. Nah, orang Kristen itu bisa disesatkan di mana? Pelacur besar itu bermain di mana? Ya, yang ini sorry ya, kata-kata saya mungkin tajam. Yesus yang lain tidak akan datang dalam wujud seorang manusia mengaku-ngaku sebagai Yesus yang berkeinkarnasi menjadi manusia kembali dan terlahir di abad ini. Jadi bukan modal gondrong doang gitu loh ya. Jadi jangan sampai modal gondrong ngaku-ngaku gua Yesus gitu terus orang lain percaya modal gondrong. Ini kenapa Luki senyum gitu loh. Kan gitu. Asal gondrong Yesus, asal gondrong Yesus. Ngawur. Ya. Yesus yang lain pastilah berbicara mengenai penyimpangan pengajaran. Yesus yang lain pastilah membawa hamartia kemelesetan. Dia akan tetap membawa ajaran Yesus yang asli. Dia tetap membawa ajaran Yesus. Ngaku Kristen. Nggak mungkin dia ngaku gereja setan gitu. Nggak mungkin. Namun dibelokkan. Dia, ini Yesus yang lain ini, pasti akan memakai roh yang lain dan Injil yang lain. Sehingga suatu ketika nanti, pengajaran Yesus yang asli akan menjadi asing. Bahkan akan dianggap sebagai suatu kesesatan. Nah ini loh. Kan banyak loh. Kita ini hari-hari ini, karena teknologinya begitu terbuka, kita tuh mules ya kadang-kadang ngelihat ya. Ya, kita tuh belajar, saya termasuk orang yang senang sejarah. Dari SD saya tahu yang buat Borobudur itu siapa gitu loh. Begitu abad 20 yang buat Borobudur kok lain katanya. Nah, kan gitu. Kan gitu kan bingung gitu loh. Ya, bingung makanya ayolah
orang Kristen bu ya belajar gitu loh ya. Nah, ingat Taman Eden, saudara. Ya, ingat Taman Eden. Setan itu ada di pohon. Dia nyuplek, dia ngambil perkataannya Tuhan. Dia tidak menghilangkan semuanya. Formatnya tetap sama. Tapi tinggal melesetkan. Melesetkan untuk apa? Feeding egonya Hawa. Makanya saya kasih tahu itu bad liar. Ya, bad liar, saudara. Nah, coba perhatikan pelan-pelan, saudara ngelihat ini ya, saudara. Yesus yang lain, dia pasti akan bawa roh yang lain. Dia bawa Injil yang lain. Ya, awalnya Roh Kudus, tapi akhirnya dibelokkan. Jadi kekuatan jiwa, kekuatan pikiran. Terus kemudian lagi nih, ya Injil yang lain. Pasti sumbernya Alkitab, tapi main comot sana, main comot sini. Ini loh yang paling ngeri. Ini yang paling ngeri, saudara. Ya, saya lanjutkan. Latar belakangnya 1-2 Korintus yang saya katakan Injil yang lain, Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Sekitar tahun 56 Masehi, Rasul Paulus berkonfrontasi dengan para pengajar-pengajar palsu yang mengaku sebagai rasul, bahkan rasul super. Mereka adalah orang Yahudi yang menentang Injil. Ini loh catatannya. Para penulis komentar itu sepakat mengatakan apa? Orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai pengajar-pengajar rasul-rasul palsu itu memakai ajaran Yesus namun memodifikasi. Nah, kalau saudara tidak tahu aslinya, ya gampang disesatkan. Makanya belajar. Mereka ini ya mengajarkan bahwa beriman pada kematian dan salib Kristus tidak cukup untuk menyelamatkan mereka. Ya, mereka mengharuskan jemaat untuk menjalankan ritual-ritual dan hukum Yahudi. Harus makanannya juga harus halal haram. Ya, maka dari itu ada pertemuan para pemimpin umat di Yerusalem yang tidak mengharuskan orang-orang Gentile, orang-orang yang dikatakan kafir, ya di luar umat Yahudi untuk mengikuti adat istiadat Yahudi. Tapi orang-orang ini masuk ke Filipi, masuk ke Korintus, ya masuk ke Korintus untuk apa? Untuk menyahudikan orang Kristen yang ada. Pedih ini, saudara. Coba contohnya, bagaimana mereka akhirnya mengajarkan Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Kabar baik itu dimodified sedemikian rupa. Jadi kalau gitu sebenarnya apa yang sedang terjadi, Kak Michael Sony, battlefield kita itu pikiran. Kalau saudara ngelihat kata bertobat sendiri ketika diucapkan oleh Tuhan Yesus, itu metanoia. Metanoia. Jadi kata Roma 12 ayat 2 ini sebagai sebuah penegasan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kamu dikonfirmasi oleh dunia ini sebagai bagian daripada dunia ini maksudnya. Tapi kan zaman ini kan kita minta konfirmasi kan. Iya toh. Tadi ada teman untuk kalangan sendiri mengenai satu kebakaran di tempat ibadah di Jakarta. Padahal itu terjadinya jam 3 sore tadi. Cepat sekali. Kayaknya kita harus paling duluan tahu. Baru kita eksis. Pakaian, makanan, itu semua terjadi seperti itu. Ya, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ngalami metanoia. Makanya kata pertobatan itu bukan kita saat terima Yesus. Tapi pertobatan itu saat kita mengalami pembaharuan budi. Sehingga pikiran kita ngalami, kita memiliki pikiran Kristus. Kalau kita ngalami, memiliki pikiran Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus. Maka kita ya bisa melakukan kehendaknya Bapa di surga. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan tingkatan yang tertinggi, yang sempurna. Maka dari itu Wahyu 13:16 bicara mengenai dahi, itu bicara mengenai pikiran.
Yesus yang lain, pengajaran Yesus yang lain, Injil yang lain, dan roh yang lain. Operasinya gimana? Pikiran. Karl Marx contohnya, bikin komunis. Komunis dari mana? Komuni. Komuni itu apa? Perjamuan kudus. Komuni artinya menjadi satu dengan kematian Yesus. Tubuh dan darah Yesus. Karl Marx, anak pendeta. Anton Sandor Lavey, anak pendeta, pendiri gereja setan pertama di Amerika, bahkan di dunia. Yang saat pendirian ada lagu yang mengiringi untuk selebrasi. Apa itu? Hotel California yang dinyanyikan oleh kelompok namanya Eagle. Wahyu 14 ayat 1, tanda di dahi untuk 144.000. Itu bicara mengenai pikiran. Mereka memiliki pikiran Kristus. Kalau Wahyu 13 tadi 666, mereka memiliki pemikirannya siapa? Ya, si binatang itu. Ayat 17, prajurit besar. Pikirannya dikuasai. Nangkep ya, saudara? Makanya ketika dikatakan mata adalah pelita, waduh, ketika saya ngikutin pendalaman mengenai mata pelita, itu bukan muncul dari dalam, tapi itu lihat, yang dari luar itu bisa merusak kita. Tontonan sekarang begitu luar biasa, saudara. Kalau dulu orang beli majalah porno, Playboy, Penthouse. Zaman saya dulu beredar di kalangan siswa SMP, buku putih gitu loh ya, stensilan gitu. Sekarang itu saya kaget, itu gambar porno semi di Instagram. Bayangkan. Pikiran kita itu betul-betul battlefield, medan pertempuran. Siapa yang kau kasih makan, itu yang akan menang. Nggak gampang. Makanya ketika melayani beberapa orang yang dikuasai oleh pornografi, dikatakan apa? Susah banget, Kak, melekat di sini. Udah didoakan kelepasan, sudah selesai. Tetapi bayangan wanita telanjang itu melekat di sini. Dan itu susah. Yo, pria-pria. Ini juga untuk saya. Melekat itu susah. Makanya waktu saya dengan Kak Ane nonton, Kak Ane kan sama saya kan suka nonton Friend ya, sitcom Friend. Joey itu ketika berhadapan, saya lupa, dengan seseorang, katakan apa? Dia ngomong gini, nggak perlu kamu telanjang. Aku cukup melihat dan kamu telanjang di pikiranku. Pikiran. Kita bisa kok ngangkat tangan nyembah, oh haleluya, haleluya, haleluya. Tapi pikiran kita kue tiaw, kue tiaw, kue tiaw. Kan gitu, bakpao. Hari ini gue mau nembak, kayak contohnya gitu, kan bisa. Makanya yuk, menangkan pertempuran sampai kita metanoia. Aduh, susah banget untuk metanoia. Gitu loh, saudara. Monster yang di sini tuh susah mati, saudara. Tapi bisa dimatikan. Possibility-nya ada kok. Nah, ini salah satu pelajarannya. Ini nggak salah-salah semua. Ada yang benernya. Tapi milahnya itu. Ya, saya mau tanya Dokter Luki. Dokter Luki, konon kabarnya kayak Magadon, kayak gitu. Itu kayak obat-obat psikotropika itu dipakai untuk lebih banyak di rumah sakit jiwa. Betul nggak? Betul, Kak. Nah, itu dipakai orang-orang sehat buat mabuk, itu mereka sakit juga dong. Bisa Ngomong dong, dibilang jangan ngomong demikian, betul Kak. dong. Ngomong Bisa dibilang something gitu. gitu. Betul nggak? Berarti kan orangnya merasa sakit jiwa gitu, Kak. Makanya dikatakan ini, Yohanes 10 ayat 10. Inilah, ajaran ini menekankan bahwa kesuksesan dan kemakmuran secara materi disediakan Tuhan. Ini bukan ajaran yang benar loh ya. Langsung di shoot gitu, atau wajah saya, berantakan. Ajaran ini menekankan bahwa kesuksesan, kemakmuran secara materi disediakan Tuhan untuk semua orang yang percaya. Intinya orang Kristen pasti kaya. Tahun 80-an akhir gitu ya, ada gereja di Surabaya mengatakan begini, kalau orang Kristen diberkati pasti punya mobil. Wah, itu dealer-dealer langsung kebanjiran order. Udah, beriman saja, beli saja, ya,
Nanti kan nyicilnya gampang urusan Tuhan. Nah, akhirnya itu mobil diambil lagi oleh dealer. Ya, dan syarat untuk memperoleh kesuksesan dan kemakmuran yaitu iman. Itu sebabnya ajaran ini kerap disebut sebagai theology of faith. Mereka memakai Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus ya, datang supaya mereka punya hidup. Hidup itu bukan bios. Ini biologi, ini bios. Ilmu yang mempelajari kehidupan. Dan mempunyai zoe itu manusia batinia kita. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu bernilai tinggi. Jadi kalau ini diterjemahkan sebagai pencuri datang, setan datang hanya untuk mencuri, diterjemahkan karena saya pernah dengar khotbahnya, mencuri, membunuh, membinasakan, membuat engkau bangkrut habis-habisan. Tapi Yesus datang supaya kalian, supaya orang, kalian semua jemaat memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah. Ini pemerkosaan ayat yang orang-orang akhirnya karena tidak pernah belajar kebenaran, pikirannya dirusak. Ya, pengkhotbah mereka mengajarkan bahwa iman seiring dengan perkataan yang positif. Bukunya tidak selalu salah loh. Ada bagian-bagian yang benar. Makanya ada perkataan berpikir positif, berkata positif. Terus kemudian ajarannya Norman Vincent Peale itu disempurnakan lagi. Visualisasi secara detail. Saya masih ingat ketika saya masih pemuda waktu itu. Ketika dengar khotbah ini, wah teman-teman saya dikatakan visualisasi secara detail. Kalau kamu pengen cewek, pengen jadi istri, visualisasikan tingginya berapa, warna rambutnya apa, warna matanya apa. Nggak tahu nih, si Lucky waktu memvisualisasikan si Christine itu rambutnya gimana warnanya gitu ya, misalnya seperti itu. Jangan marah Lucky. Ya, setelah itu dikatakan apa? Fungsi visualisasi. Kalau mau rumahnya seperti apa, naik pesawat, wah, mesti divisualisasikan. Tokonya ada, udah meninggal barusan. Itu piye caranya bertanggung jawab di depannya Tuhan nanti. Dan ada syaratnya lagi. Mau minta berkat, syaratnya adalah harus nabur materi. Saya masih ingat ya, waktu saya masih kecil itu ada pompa dragon itu loh, saudara. Kalau orang bilang dulu dragon. Ya, ketika saya pompa begini nggak keluar, wah, saudara saya itu ngambil air. Saya katakan, buat apa? Buat mancing. Dipancing. Begitu dikasih air, gitu, airnya keluar. Rupanya mungkin dari situ ya. Ininya pemikirannya ya. Jadi kalau mau dapat berkat Tuhan berlimpah-limpah, mesti apa? Dipancing dulu. Makanya ayat yang dipakai akan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Padahal itu bicara mengenai apa? Benih firman Tuhan. Makanya ada istilah investasi surgawi. Sampai sekarang ini pun dimodifikasi menjadi ya investasi kerajaan Allah. Kalau ini memang sudah jadi buku, saudara. Jadi saya ngambilnya dari buku. Ajaran ini menekankan bahwa kesuksesan kemakmuran secara materi disediakan Tuhan untuk semua orang yang percaya. Dan syarat untuk memperoleh kesuksesan kemakmuran yaitu oleh iman. Itu sebabnya ajaran ini kerap disebut sebagai teologi of faith. Ayat-ayat yang dipakai adalah ayat-ayat perjanjian lama. Yaitu janji Tuhan yang diperuntukkan secara spesifik bagi bangsa Israel. Ini loh berkat bagi bangsa Israel, berkat perjanjian lama kepada bangsa Israel, betul adalah berkat jasmani. Betul, mereka itu budak, nggak punya tanah. Makanya dijanjikan tanah. Nah ini loh ayatnya, Ulangan 8 ayat 18. Ya, tapi haruslah engkau, Israel, ingat kepada Yahweh Elohim. Ya, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Ini loh, ayat ini itu dipakai berulang-ulang pada tahun 80-an awal. Sebab dialah, sebab Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan. Kalau kita dapat kekayaan, itu maksudnya meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Coba lihat, nenek moyang saudara itu Yakub, Ishak, Abraham bukan.
Jangan-jangan namanya Sutarjo. Loh iya toh. Ya, jangan marah ya, Miss. Jangan-jangan Dorleben. Ngerti ya? Makanya saudara mesti ngerti gitu loh. Kita berikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya siapa, saudara? Yosua 14 ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu. Itu spesifik kepada Yosua. Itu pun tidak nginjak-nginjak. Tanah Kanaan perang, kalah pula pernah. Ya orang Kristen kok pakai tanah ini tuh nginjak-nginjak, saudara. Nginjak-nginjak. Kalau bisa nginjak-nginjak, orang Kristen pasti sudah nginjak-nginjak Ciputra Land dan lain sebagainya. Kita sudah punya tanah gede-gede. Ya, so engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Lah kalau hamba-hamba Tuhan yang nggak pernah belajar ini kan pasti jadi andalan. Ya, Ulangan 12 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Saudara baca dulu konteksnya. Setelah ada berkat, ada kutuk. Bangsa Israel tinggalnya berapa lama sih? Di tanah yang terjanji. Kanan dablek mereka dibuang 2 kali. Ya, makanya berkat perjanjian lama ini dipakai. Perjanjian kepada bangsa Israel dicomot, dipakai untuk tempat umat perjanjian baru. Yang nggak nyambung. Saya pernah ke Amerika dan beli peralatan elektronik di sana. Saya bawa Indonesia. Lebih tepatnya dibelikan. Begitu bawa Indonesia. Nah sana 110 ini 220. Susah. Nangkep ya? Nggak bisa dipakai. Oh itu Pak kan bisa pakai konverter. Iya kalau alat elektronik. Lah kalau janji. Kalau saya misalnya mundur nih 25 tahun yang lalu. Saya janji kepada istri saya bilang, "Abah, aku akan menikahimu." Ada orang dengar ada gadis. Terus dia lagi janji kepada saya. Lu katanya mau menikahi saya. Kamu kan dengar. Makanya ini loh orang Kristen. Karena enggak belajar. Alami pembaruan budi. Dari firman. Dari bergaul lewat doa. Berkat perjanjian baru ke orang percaya adalah Yohanes nih, Tuhan Yesus yang ngomong sendiri. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kalau Tuhan izinkan aniaya, penolakan, kesulitan, itu membentuk karakter kita menjadi seperti Yesus. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Rasul Paulus nulis, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi jangan main seenaknya, wah di surga, itu kita jadi ahli waris. Lihat dulu syaratnya untuk jadi ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Sebenarnya kalau saudara baca, dengan Kristus, harusnya bulu kuduk saudara berdiri. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi yang berhak menerima janji Allah, yaitu bagi kita yang menderita bersama dengan Yesus. Baru kita akan dipermuliakan bersama Dia. Seluruh janjinya Yesus itu ada di belakang tabir kematian. Di langit baru, bumi baru. Nah, berkat perjanjian baru ke orang percaya masih lanjut. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Tapi penderitaan ini bukan untuk membunuh kita, untuk menghancurkan kita. Tapi apa? Reshaping. Membentuk kita yang baru. Ciptaan baru. Ini loh lahir baru. 2 Timotius 3:12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Pasti kita akan berhadapan dengan keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya. Keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Apalagi kalau kita dipercaya power, kita dipercaya uang, dipercaya kekayaan, dipercaya karunia. Celaka kita kalau salah mempergunakannya.
Orang pasti ngomong, Pak, tapi yang khotbah itu kan hamba Tuhan, diurapi loh. Mereka bernubuat, mereka ngusir setan, mereka mengadakan mujizat demi nama Tuhan loh. Bagaimana itu, Pak? Nah, makanya do you believe in the real Jesus or the popular fake Jesus? Karunia rohani seperti bernubuat, ngusir setan, mengadakan banyak mujizat, ya, dibawa ke surga, dibawa ke neraka, bukan sebuah standar kesucian dan keberkenan Tuhan. Kalau namanya karunia, ya, namanya karunia itu pemberian Tuhan. Sama seperti Saul, ditunjuk sama Tuhan. Tapi Saul juga ditolak kok di akhir. Di Matius tadi dikatakan, Matius 7, 21, 23. Dikatakan, aku tidak kenal kamu, aku tidak menikmati hidupmu. Yang dinikmati Tuhan adalah apa? Kedewasaan rohani kita. Keserupaan dengan anak tunggal Bapa itu yang diinginkan oleh Bapa di surga. Melakukan kehendak Bapa, maaf, seharusnya Bapa. Kalau udah meleset, kita mesti cepat kembali. Kalau kita mending ya kalau GPS, kalau kita salah belok, GPS akan bunyi, rerouting lagi untuk kembali kita ke jalan yang benar tadi. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Ajaran-ajaran itu memabukkan, tapi saya katakan hanya anestesi lokal. Hanya senang pada saat duduk di situ. Saya mendapat berkat dari Denny yang ada di Banyuwangi dengan Jessica. Kenapa? Dikatakan apa? Ketika dengar kesaksian dari orang tuanya, dikatakan apa? Selama ini katakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Tapi unik sekali kita katakan apa? Aku tuh nggak pernah menang. Tapi dari mimbar selalu dikatakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Apaan ini? Tapi ketika dengar pesan dari Nine dikatakan apa? Nggak pernah start, mau finish strong gimana? Mau tahun percepatan, kecepatan 1 aja nggak pernah, gigi 1 nggak pernah. Angkat ya saudara ya. Makanya dikatakan, wah aku sadar nih sekarang. Iya, harus hari demi hari lebih dari pemenang. Artinya kenapa zaman dulu saudara, orang Kristen tidak punya backup, tidak punya siapa-siapa, tidak punya kekayaan. Mereka hanya ngandalin Tuhan. Dianiaya, tidak bisa males, itu lebih dari pemenang. Lebih daripada orang-orang pemenang. Nah, saudara tidak pernah bergumul, saudara tidak pernah menang melawan banyak pencobaan yang membentuk karakter saudara, dan saudara nyanyi lebih dari pemenang. Dan mengatakan injak iblis dengan kuasa Allah. Kalau iblis seperti kecoa, sudah kita dari dulu nginjek-nginjek dia, saudara. Ya, jadi marilah kita melakukan kehendak Tuhan. Ini loh yang diajarin Yesus. Yesus selalu membawa kita ke langit baru, bumi baru. Bukan dunia ini rumah kita. Bumi ini akan hancur sampai unsur terkecil. Akan jadi limnetupuros, danau api. Itu sebabnya Alkitab ngajarin kekudusan. Yang ketiga, hidup bertanggung jawab. Demikian saudara, kita akan berdoa sebentar supaya kita punya direction yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar ikut pemuritan, tapi saya betul-betul mau supaya saudara ngalami Tuhan. Ya, kita berdoa ya. Bapak di surga, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Ada banyak pemelesetan, ada banyak penyimpangan. Tapi kalau kami belajar sungguh-sungguh, kalau kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak bisa ditemui. Kalau kami sungguh-sungguh berniat untuk bertemu dengan kebenaran firman Tuhan, tidak mungkin kami nggak diperkenalkan dengan kebenaran yang sesungguhnya. Malam ini hamba minta sebagai kakak, sebagai bapak rohani mereka, ajar mereka Tuhan, perkenalkan mereka pada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Injil yang murni, seperti yang diajarkan Yesus. Sehingga ketika Yesus datang kembali, dia akan menemui ada iman di bumi. Iman yang bukan iman manipulasi yang memaksa Tuhan mengikuti kehendak kami. Tetapi iman keberserahan
penurutan kami pada kehendak Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Luki, silakan. Oke, terima kasih Kak Son. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Saya awali ya. Tadi kan Kak Son, saya tangkap kan ada Yesus yang lain, ada banyak yang lain gitu Kak ya. Mungkin ada tips sederhana dari Kak Son, karena kan dengan keterbukaan informasi seperti saat ini kan sangat banyak pengajaran gitu Kak ya. Kita bisa di dalam kamar aja kita bisa mengakses semua pendeta istilahnya gitu kan. Gimana tips sederhana untuk kita membedakan, oh ya dengan nonton mungkin 5 menit, 10 menit dari omongannya itu kita bisa tahu lah, oh ini arahnya sudah ke kemakmuran mungkin, atau ini arahnya sudah ke kebutuhan jasmani aja, atau ini yang ini bener nih pesannya, ini mengarahkan kita kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Mungkin ada tips dari Kak Son buat kita membentengi lah setidaknya. Tipsnya itu mungkin mungkin ekstrim ya, saya kasih contohnya ya. Gendruwo. Gendruwo ini setan, saudara. Sering kali nyamar sebagai suami, sering kalinya sebagai suami. Datang ke rumah, suami pergi, terus ketok pintu gitu. Istri yang peka, dia tahu bau badan suaminya, kebiasaan suaminya. Dan ada beberapa ciri khas suaminya. Jadi biasanya gendruwo ini ngajak tidur korbannya. Atau ambil contoh yang kedua. Pada tengah malam tiba-tiba ada yang telepon. Saya polisi katanya. Itu kan pernah penipuan gitu kan, tengah malam lagi anak tidur. Anak bapak terlibat membawa narkotika, membawa paket narkotika begitu. Kami tangkap, terus nangis, papa gitu kan, papa. Kak Ana itu ketawa gitu. Ya, ketawa Kak Ana waktu itu. Kenapa? Karena Arya itu lagi tidur ya, tengah malam, bangun tengah malam. Kenapa? Karena tahu itu bukan tangisannya Ariel. Yang kedua waktu itu lagi di Kana yang ditelepon. Anak ibu ketangkep, katanya gitu. Anak ketangkep, terus tahu nggak? Kana ngomong apa? Alhamdulillah akhirnya kamu ketangkep juga, katanya. Katanya seperti itu. Ya udah kenal. Kenapa? Bergaul dengan Tuhan. Itu membuat kita mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, mengenal kesemuanya tentang Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, mengenal roh-Nya, kita akan jadi peka. Luki masih baru nih, jadi dokter misalnya, baru lulus. Kepekaannya Luki belum terasa. Tapi makin lama, makin terasa. Sehingga bisa berani ngomong. Gimana? Itulah akhirnya orang mencari kan, obatnya dokter Luki kan. Kan seperti itu. Resepnya dokter Luki kan berbeda dengan resep yang lain. Itu kan seperti itu. Sebenarnya masih ada lanjutannya lagi sih, tapi saya berhenti karena waktunya pasti nggak cukup, lebih dari 1 jam. Saya baik. Akhirnya kalau lebih dari 1 jam akhirnya meleset. Saya nanti ada banyak pengajaran-pengajaran yang meleset, ya, yang dihasilkan oleh ya itu rata-rata sih kenikmatan, pleasure, wealth, ya, prosperity. Kalau orang prosperity biasanya nggak jauh-jauh kok. Kemudian akhirnya ada hal-hal seksual. Biasanya seperti itu. Monggo, Luk. Berarti tetap harus memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, Kak ya? Nggak bisa ndak berarti ya? Kuncinya cuma itu ya? Iya. Oke, thank you, Kak. Ada Han Xiang, Kak. Silakan, Kak Han Xiang. Malam, Kak Son, ini saya nggak tahu Zoom saya ini nggak bisa muncul video, nggak tahu Kak. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Suaranya terdengar kok. Oke, Kak, ada 2 hal nih yang saya mau tanyakan. Yang pertama, bulan Agustus lalu, saya kan sama keluarga kan eh, ke Manado ya, karena 1 tahunnya mertua gitu meninggal. Nah, pas sampai sana gitu, ngobrol-ngobrol dengan keluarga gitu, ya kami kaget sih ada sepupunya istri. Jadi sepupunya istri itu laki dan punya istri gitu ya. Nah, itu ternyata eh, sudah nggak tinggal di
Tondano gitu ya. Jadi suaminya di Tondano, tapi istrinya di Manado, Kak. Beda rumah gitu. Ya. Nah, ngobrol punya ngobrol, "Wah, ada apa? Rupanya ada masalah lah mereka. Dan yang lebih kaget adalah si istri ini join ke gereja setan, Kak, di Manado. Hmm. Nah, kan kami kaget kan gitu loh. Emang kayak gimana ya? Ada di gereja setan? Iya, udah ada terang-terangan itu. Jadi ada logonya juga gitu. Cuman waktu itu nggak sempat dilewatkan karena kan saya kan pengen kan, buat dilewatkan aku pengen tahu sih kayak apa sih sebetulnya gitu. Nah, jadi ternyata modelnya gini Kak. Ini saya dapat informasi dari saudara ya. Hmm. Saya nggak tahu benar atau enggak. Jadi di sana ketika orang mau join Kak itu ditawari dulu, deal-dealan di depan. Kamu mau apa gitu loh. Kalau kamu motor kita kasih gitu. Kamu mau mobil kita kasih. Kamu mau rumah juga kita kasih. Tapi syaratnya itu Kak, apa? Diambil darah itu loh Kak. Saya juga kaget gitu. Wih, sampai begitu ya. Jadi intinya kebutuhan ekonomi kita dicukupkan gitu. Nah, saya sendiri cukup kaget dan apakah setan memang sudah bekerja sedemikian rupa ya Kak di akhir zaman itu? Itu pertama. Terus yang kedua Kak, kurang lebih 3 tahun lalu saya itu pernah ibadah Paskah di sebuah gereja gitu Kak. Nah, pas sebelum mulai firman itu, Bapak Gembalanya kan kasih sambutan lah karena pendetanya tamu gitu. Dia ngomong, ya ini maaf nih, yang khotbah bukan saya karena awalnya saya, tapi Tuhan suruh pendeta ini yang khotbah karena beberapa minggu yang lalu tuh datang tiba-tiba cari gereja yang ya pokoknya dapat penglihatan-penglihatan semacam gitulah Kak. Oke lah. Nah, terus kan kita kan dengerin firman kan. Nah, saya juga kaget sih Kak. Dari awal tuh lagunya semuanya Israel ya. Terus semua lagu yang dipersiapkan oleh pelayan Tuhan juga diganti semua. Terus dia pakaiannya juga jubah-jubah model Israel semua Kak. Nah, terus cuman khotbah ini ya satu Jubah-jubah dan jam model mungkin. Israel. Iya Kak, jadi Hmm. tampilannya itu ya mungkin kalau orang sini ngeliat gitu ya jadi mungkin agak aneh gitu ya Kak ya, kurang lebih ya. Nah, terus singkat cerita Kak, pas dengerin khotbah, saya kok nggak mudeng ya khotbah ini khotbahnya ngomong apa ya, kok muter-muter. Saya ngomong sama isi saya, kamu mudeng nggak? Aku ya nggak mudeng ya. Oh ya wis berarti sing nggak mudeng bukan aku ya mas, bukan aku tok gitu loh, ada temennya. Tak pikir saya sing nggak nyandaan gitu toh Kak. Terus saya tanya sama belakang saya kan kebetulan klien saya, Ci, sorry ya Ci, aku tanya, kowe mudeng Ci? Aku yo gak mudeng kok bilang gitu. Oh, nah semakin nganu toh, semakin, oh ini jadi ngomong apa ya ini? Nah sampai saya coba dengerin gitu ya Kak, saya coba simak gitu. Dia mengumumkan ngomong bahwa dia itu ngomong gini Kak, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang masuk neraka lah intinya. Mengorban-korban besar juga masuk neraka. Dan saya juga pernah mimpi, terus pernah berkomunikasi dengan mereka orang-orang mati. Wah, di situ kan saya langsung, waduh ini ketoknya kok ngarai sesat ya, terus terang ya, saya bilang gitu. Anak saya kebetulan nangis Kak, waktu itu nangis ya, mungkin waktu itu baru 1 tahun kan. Oh nangis terus. Nah jemaat itu full Kak, gereja itu full sampai ke depan. Jadi kursi, meja itu apa ya, kursi itu udah sampai luar parkiran gitu. Terus akhirnya saya ngomong sama istri saya, ini gimana ya? Satu, kita dengerin khotbah ini ya kepala pusing. Kedua, anak kita rewel, ganggu yang lain. Gimana kalau kita pulang? Nah, gitu. Ya wis pulang aja ya, daripada ngisi-ngisi dan ganggu orang lain ini, ganggu jemaat lain. Nah, pas saya pulang, saya ketemu sama ya aktivis lah di gereja itu. Kebetulan temen saya ngomong, Kak, sorry ya aku tanya sebelum pulang nih. Kamu mudeng nggak khotbah ini? Aku juga mudeng kok. Nah, terus tak guyoni loh, kamu aja pendeta nggak mudeng kak, apalagi aku begitu. Nah, eh saya kadang-kadang itu bukan gimana-gimana ya kak. Kita kalau dengar firman itu kalau yang aneh-aneh ya sifatnya itu yang apa ya bisa toh kak orang hidup itu bisa berkomunikasi dengan orang mati, mendapat mimpi bahwa banyak hamba Tuhan itu masuk neraka. Ya saya sendiri tidak menghakimi segala tapi kan membuat pernyataan-pernyataan yang jadinya kontroversial gitu ya. Karena kan jemaat itu mungkin ke tingkat kedewasannya itu kan berbeda-beda juga ya. Jadi kayak melepas satu pernyataan yang liar gitu ya, ditangkap itu macem-macem dan akhirnya saya juga beberapa hari kemudian saya tanya juga itu ke ya salah satu pemimpin di gereja itu, maaf ya Pak, saya mau tanya Pak, saya kan juga baru di gereja ini. Apakah kemarin ibadah Paskah itu ya Pak? Itu, eee,
memang ini hamba Tuhan ini Bapak sudah cross check atau belum sih kok? Maksudnya khotbahnya kan mending khotbah Bapak gitu loh menurut saya loh. Gendah segala macam. Lalu waktu itu jawabannya ini memang pendeta ini tuh cocoknya khotbahnya di komsel, Hmm. bukan cocok di ibadah raya. Kami baru sadar itu setelah kami ini terus terang pertama kali dan waktu itu kami mendapat suara Tuhan. Nah, saya kan ngomong sama istri Hmm. saya, dan nek suara Tuhan tenan ya apa salah toh Tuhan nih. Nah, saya kadang-kadang kan gitu, Kak. Memang repot juga sih kalau ketemu orang ya, Kak. Sedikit-sedikit suara Tuhan ya. Saya sih bukan anti suara Tuhan ya, Kak. Tapi kalau udah ngomong apa-apa suara Tuhan ini memang repot sih. Apalagi kalau suara Tuhan terus dimanipulasi untuk kepentingan diri sendiri. Akibatnya kita mau bantah juga tidak berani gitu. Cuman kan ya paling nunggu waktu ya kita uji, oh ini kehidupannya bagaimana, buah-buah kehidupannya ini nyata atau enggak atau ya gitu deh Kak. Kadang-kadang kita itu Ya, saya ngerti. mengalami hal-hal yang seperti itu sebagai jemaat biasa. Itu aja Kak Sony, terima kasih banyak. Saya jawab yang kedua dulu ya. Saya baca ke ayat ya. Ini loh kata firman Tuhan. Galati 1 ayat 8 sampai 9 ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ini katanya Rasul Paulus. Ya, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan lagi sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi gini, orang boleh klaim ini dapat dari Tuhan, suara dari Tuhan. Ya, kalau itu suara dari Tuhan, pasti jemaat, pasti bisa mengerti. Kalau tujuannya untuk memberitakan firman Tuhan, ya, tujuan memberitakan firman Tuhan agar kehidupan jemaat itu selaras dengan Tuhan. Nah, tapi kalau jemaat yang diajak omong nggak mudeng, nggak ngerti, jangan-jangan malaikat juga nggak ngerti itu. Nah, itulah yang dikatakan kita bias. Maaf. Oh, ini untuk komsel. Ya jemaat umum saja nggak ngerti, apalagi komsel. Lah kan komsel-komsel itu kan ada kemana? Mereka pasti akan ke gereja, ke jemaat umum. Yang ada di ibadah umum akan dibahas melalui komsel. Nah kalau komsel aja nggak ngerti, apalagi yang jemaat umum lah. Mau di breakdownnya gimana lagi, padahal komsel itu lebih ringan. Nah itu yang seperti itu, banyak orang ngeklaim. Nah kalau ngomong kata Tuhan, maaf ya, saya mungkin agak nyerempet, tetapi tidak bermaksud untuk menyakiti. Ada seseorang hamba Tuhan besar yang pada saat dia meninggal, orang-orang di sekitarnya berani berkata, ini kata Tuhan akan bangkit jam 12 siang. Akan bangkit jam 12 siang. Akan bangkit jam 12 siang. Sekarang sedang terjadi pertempuran antara para malaikat di bawah pimpinan Panglima Besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan setan. Itu dalam genggaman setan, tetapi akan terlepas jam 12. Matinya udah malam, saudara. Matinya udah hampir subuh. Dan harus diformalin. Kalau tidak akan busuk. Itu ngomong kata Tuhan. Sebelumnya ada kata Tuhan pula. Tuhan memberikan jantung yang baru. Pertanggungjawabannya bagaimana pada akhirnya mati? Nah, banyak orang-orang tidak bisa membedakan yang mana yang suara Tuhan, yang mana suara jiwa. Bahkan yang mana yang berasal dari, karena mungkin bisa jelasin secara psikologi, biasnya pikiran kita. Biasnya pikiran kita. Makanya kita harus menguji setiap roh. Kita tidak bisa terima begitu saja. Makanya Bapak Ibu Saudara yang hadir di pertemuan ini, kalau ada seseorang datang dan menubuati, saya saran rekam. Dan sebelum merekam, bicara sama hamba Tuhan tersebut. Mohon maaf ya Pak, Bu, saya rekam. Kalau ini tidak terjadi, saya minta pertanggungjawaban pada Bapak dan Ibu ya. Saya ini karismatik. Makanya tahu kelakuannya teman-teman saya untuk mempesona. Tuhan bicara ini, padahal Tuhan tidak bicara. Mohon maaf, kamu kan harus pakai iman. Maaf ya, Bapak yang datang ke saya, Ibu yang datang ke saya, bukan saya cari. Tapi kalau tidak terjadi, saya akan minta pertanggung jawab. Diem deh. Banyak praktek-praktek karismatik yang meleset. Ya, jadi waspada karena godaan
para hamba Tuhan seperti saya, itu terlihat kepengen sakti, terlihat kepengen hebat, terlihat pengen pinter. Itu sama seperti harta wanita. Dan itu secara jujur katakan apa? Itu banyak. Terlihat ngerti semua dan itu bahaya luar biasa. Jadi jangan salah pahami ya, jangan salah pahami soal prosperity tadi. Ya memang apa orang Kristen boleh kaya? Boleh sekaya-kayanya. Tetapi kalau Bapak Ibu ngerti kata ibadah, yang Bapak Ibu kerjakan setiap hari, itu ibadah. Lakukan buat Tuhan. Orang kayak gitu nggak mungkin miskin. Nah, soal gereja setan tadi Hansyang. Ini udah pertanyaan kesekian. Kira-kira satu tokoh khotbah di gereja di Surabaya muncul di YouTube, ex gereja setan dan sebagainya. Saya nggak perlu sebut namanya ya. Gereja setan itu ada. Kota yang di gereja setan pada saat itu adalah Jakarta, Bandung, Semarang, Malang, Surabaya, Manado. Coba saudara lihat, ada benang merahnya enggak? Rata-rata kota-kota yang saya sebut adalah kota-kota di mana punya mega church. Sasarannya siapa? Karena saya pernah melayani sampai ratu kesekian. Adik rohani saya juga melayani panglimanya yang setara dengan yang kesaksian, yang cerita wawancara di YouTube. Panglima, ada panglima itu beberapa panglima. Saya katakan siapa yang diraih? Yang diraih itu 85%, 90% adalah orang Kristen. Code-nya adalah kepahitan. Kenapa bisa masuk? Karena kepahitan. Kita ngelihat ya, sekarang carut-marut ya di kekristenan. Ya, carut-marut. Saudara lihat, bahkan pendeta pun masuk penjara. Kalau masuk penjara karena Injil, nggak apa-apa. Tapi kalau masuk penjara gara-gara sesuatu yang bukan membela kebenaran, itu betul-betul membuat pedih. Dan sekarang lihat, dagang Yesus. Saya sedih sekali ketika ketemu dengan beberapa teman-teman altar, teman-teman mimbar. Harusnya dia minta pertolongan daripada dia eksekusi sebagai gay, sebagai homo, sebagai lesbi. Saudara, di gereja sudah ada swinger. Ganti pasangan. Jadi kita melihat kepahitan. Kepahitan itulah akhirnya dicari. Karena kepahitan itu bau busuk sekali. Itulah yang disukai oleh setan. Semua orang yang saya layani, beberapa udah lama sekali, yang masuk gereja setan. Awalnya dari kepahitan. Perjanjian darah, nggak ada lain selain seperti itu. Jangan kagum, wah ini perjanjian darah. Di Indonesia banyak kejawen-kejawen perjanjian darah, termasuk saya dulu. Makanya dikatakan, oh nggak bisa lepas. Kuasa darah Yesus bisa membuat lepas. Tetapi harus dilayani kepahitannya. Karena itu sumber pintu lubang untuk setan keluar masuk. Ya, itu aja yang saya ngomong. Thank you ya Hansyang. Silakan. Oke, thank you Kak. Ini ada pertanyaan berikutnya Kak dari Daniel Kurniawan. Kak, apakah aliran Kristen di Korea Selatan, Gereja Bait Tabernakel Firman Shincheonji, apakah merupakan aliran yang meleset atau menyimpang? Gereja Shincheonji ini kayaknya pernah rame waktu COVID awal-awal dulu Kak ya di Korea ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah untuk gereja Yonggicho, seingat saya fenomenal dengan gereja terbesarnya sehingga menjadi kiblat banyak gereja. Tetapi selain itu ada buah-buah yang baik dari jemaatnya seperti kerendahan hati para pengerja dalam melayani dan lain-lain. Jika ini sesat, buahnya apakah bisa buah yang baik?
Terima kasih, Kak. Kalau Shincheonji saya enggak berani kasih ini, tetapi kalau saya masukkan di Shincheonji, yang keluar cult, ya. Dan ini penguasaannya gila. The Temple of the Tabernacle. Dan mereka yang melarang untuk vaksin ya, Loki ya. Iya, Kak. Nah, seperti itu. Saya nggak berani kasih komen langsung. Saya kasih komen untuk gereja Pak Yonggijo. Seingat saya fenomenal dengan gereja terbesarnya. Saya balik ya, Den. Apakah kalau gereja besar itu pasti ajarannya benar? Sehingga menjadi kiblat banyak gereja. Iya. SPGI waktu itu Seminar Pertumbuhan Gereja Indonesia karena orang-orang Indonesia berangkat ke sana. Ngiler apanya? Ngiler sel grupnya. Pokoknya kan saya kasih tahu tadi Sentinel yang buat transformasi. Awalnya Amolongga dan lain sebagainya, revival besar, quote unquote revival. Itu karena terjadi apa? Pertemuan jiwa-jiwa dengan Tuhan sehingga di Amolongga itu sampai penjara itu kosong. Penjara kosong. Ini menarik. Dan ini juga saya baca berita bulan lalu kalau nggak salah ada di salah satu negara Eropa juga sempat kosong. Bahkan sampai negara yang lain di sekelilingnya tuh ngirim narapidana karena overload. Dengerin, makanya dari itu Sentinel waktu datang ke Indonesia pada saat acara transformasi kaget. Kenapa, Den? Kagetnya karena fokusnya di apa? Kelimpahan materi, transformasi materi. Sentinel yang asli. Ya, ini jangan ngomong sentinelnya Matrix ya. Ya, sentinel yang asli itu bicara mengenai pemulihan jiwa-jiwa. Yang disoroti para hamba Tuhan adalah doa dengan detail seperti itu. Dimensi keempat. Gitu loh. Makanya saya bilang pada hari Minggu waktu saya khotbah, doa yang paling luar biasa, doa penyerahan hidup adalah jadilah kehendak-Mu. Gitu loh, saudara. Kalau dikatakan ada buah-buah yang baik dari jemaat, wah puji Tuhan. Ada buah yang baik dari jemaat. Tetapi kita mesti lihat, sebagai hamba Tuhan, akan dihakimi lebih daripada jemaatnya. Jangan pernah lupa ya, Den, gereja ini diperiksa oleh pemerintah Korea dan dinyatakan terjadi penggelapan keuangan. Beliau udah tidak ada, tetapi pengajarannya masih sekarang ada, dan itu yang paling saya takut. Kita, saya, Kak Ane, dan siapapun pembicaraan di sini, kita bertanggung jawab untuk apa yang kita sampaikan. Jika ini sesat, buahnya apakah bisa buah yang baik? Nah, kalau dikatakan buahnya dalam jumlah yang besar, kita melihat tetangga sebelah sana yang membenci Yesus, itu umatnya banyak sekali, sampai 1/4 bumi. Gitu loh. Jadi kalau kita melihat buahnya apakah bisa buah yang baik, ya kalau orang itu hidup berkebenaran, nangkep firman Tuhan yang benar, dia bisa. Ya, dan seperti itu. Ini agak repot jawabnya. Sebab kenapa? Memang benar. Gitu. Orang-orang saya ketemu sama orang-orang yang baik. Dan saya ketemu sama teman-teman Mormon di Amerika. Baiknya luar biasa. Sederhana, baiknya luar biasa secara karakter. Saya kaget, saudara. Didik anaknya luar biasa. Itu, saudara, punya kekayaan bukan 1, 2, 3, 4, 5 triliun, ratusan triliun. Tapi bisa down to earth. Mormon. Thank you ya, Den. Monggo. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak, dari Kak Ronald Saragi. Shalom, Kak Son. Bagaimana sikap kita bila mengetahui suatu gereja tertentu tersisipin hal-hal yang tidak alkitabiah? Takutnya kita juga dipakai iblis untuk menjudge dan merasa kita lebih tahu dan lebih paham. Mohon bimbingannya, Kak. Saya balik ya. Menghakimi itu apa? Kata firman Tuhan, ya jangan menghakimi, tetapi kita mesti baca ayat seterusnya. Hakimilah dengan adil. Berapa hari yang lalu ada adik
yang nelpon. Oh, saya mau negur, saya harus tegur. Gitu. Saya ngomong, kamu disuruh Tuhan negur enggak? Satu. Jangan-jangan disuruh doain dulu. Hidupmu udah berdampak enggak? Ini saya ngomong bukan buat kamu, Ronald, buat orang yang lain. Sudah berdampak enggak? Kalau engkau berdampak, berbuah, dan buahnya manis di tempat itu. Yang ketiga, teguran itu apa? Mengingatkan segala sesuatu. Kamu punya hubungan yang baik. Jangan kita bawa sekarang ini. Hidup kita seperti nabi-nabi zaman dulu. Nathan yang negur keras Daud. Nathan juga punya trik negur Daud. Dulu hukum itu ada dua yang paling tinggi. Imam besarnya, dan kemudian kedua siapa? Hukum yang tertinggi itu Nathan dan Raja Daud. Nathan sendiri untuk negur Raja Daud mengalami pemerkosaan itu. Dia pakai perumpamaan. Wah, Daud ngamuk sekali. Sampai harus dimatiin. Kemudian dia direvisi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa pelakunya dia sendiri. Makanya kata bijaksana itu sukar sekali. Apalagi orang-orang muda yang kadang-kadang berbuat dulu, baru mikirnya belakangan. Apa jare katanya. Jadi kayak gitu. Nah, itu kita ngelihat boleh menghakimi. Menghakimi itu bukan memutuskan vonis, kata Alkitab itu. Contohnya gini, kalau ada tukang copet kita teriak, copet, menghakimi. Bukan. Kita menemukan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau norma yang berlaku. Kita bilang, copet. Bukan. Polisi nangkep tukang copetnya tersebut dan memasukkan sel di kantor polisi. Menghakimi? Enggak. Mengamankan tersangka. Dihakimi kapan? Saat di pengadilan. Nah, pada saat pengadilan itu memeriksa, itu namanya menghakimi. Sampai terakhirnya memutuskan vonis. Alkitab itu cerdas. Bagaimana sikap kita bila mengetahui satu gereja tertentu tersisipi hal-hal yang tidak baik? Oh, saya temukan di kotamu. Saya gelisah. Saya hanya bisa memberikan pembanding. Memberikan pembanding. Pembandingnya tentunya tidak frontal gitu ya. Kak Ana ngingetin saya, kalau kamu frontal, pesenmu itu tidak masuk. Oh, saya jagonya frontal. Masih ingat ya lagu Kiranya Engkau Memberkati Aku Berlimpah-limpah. Dari mimbar saya nyanyi, saudara. Kirain Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Gembalanya tersinggung sampai sakit. Jadi nggak efektif. Kalau dia kuku keke, jemaatnya teachable, bisa dididik. Demikian. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya langsung Bapak Ibu Saudara Terakhir, sekalian. putaran terakhir. Terakhir. Kalau enggak, sudah. Oh, Hansyang. Monggo silakan Kak Hansyang. Iya Kak, maaf ya Kak, banyak tanya nih Kak. Ya, Pak. Iya, saya ini senang belajar Kak. Jadi senang baca buku, terus senang diskusi. Nah, eh, kadang itu gini Kak, kita ini sebagai jemaat biasa gitu ya, khususnya saya gitu ya. Kami sebagai jemaat biasa itu kan kalau di gereja kan kadang yang khotbah Bapak Gembala, kadang pendeta tamu gitu. Nah, sebenarnya jemaat itu kalau saya pribadi ya, kami itu tidak mengharapkan sesuatu yang istimewa atau muluk-muluk gitu ya. Populer, Ya ya. intinya dapat khotbah yang bisa dimengerti dan bisa diaplikasikan gitu, praktek nyata gitu dihidupi. Ya memang namanya pengkhotbah kan tipikalnya beda-beda ya Kak ya. Kadang ada yang memang khotbahnya gampang, simple, ada yang bulat, ada yang bikin bis khotbah bikin pusing itu juga ada sih. Kami itu kadang-kadang nemui gitu. Apalagi saya kan sering luar kota kan. Kalau luar kota kan cari gereja yang deket lah gitu ya. Jadi ya sak kenane gitu. Saya tuh terkesan juga sih. Ini tanpa mengkultuskan satu hamba Tuhan. Saya pun nggak sebut nama ya Kak. Jadi hamba Tuhan ini sebenarnya nggak begitu terkenal ya. Tapi saya mungkin 4 kali, 5 kali dengar khotbahnya ya. Jadi tipikalnya gini Kak. Dia khotbah biasa sekali ya. Saya lihat khotbahnya sederhana, tidak yang terus nggak pakai slide juga ya.
Dia cuma ngobrol, kesaksian, dan pendek, paling setengah jam, 45 menit. Tapi tipikal hamba Tuhan ini memang, jadi ketika khotbah ini Kak, itu seluruh ya, saya perhatikan ya, hampir seluruh jemaat itu bisa menangis Kak. Dan itu Kak, setelah pulang dari ibadah gitu ya, itu mungkin ya durasi sampai 3 bulan gitu ya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar ya, itu bisa inget khotbahnya si ibu ini gitu ya. Dan yang kaget gini, kan waktu itu saya khotbah, apa saya kan ibadah di Semarang ya. Ibadahnya kan 3 kali Kak. Ibadah 1, 2, 3. Nah pas sore itu saya ndak ini Kak, ndak ada acara toh. Ya wis lah, nyoba datang daripada nganggur di rumah gitu kan. Saya datang lagi ya Kak. Itu ya sama kayak gitu. Nah pas ngobrol sama bapak gembalanya, saya kan iseng aja gitu penasaran dulu. Ini kan sering diundang ya? Enggak, baru pertama kali kok. Oh iya, Mas. Oh, kok bisa gini ya? Maksudnya kayak orang disapu hadirat Tuhan gitu. Jadi bener-bener full gitu ya. Orang tuh nggak berdaya gitu. Nah, saya tanya, Om, maaf ya, tadi saya sedikit cerita aja sih mau komentar. Ini luar biasa loh. Bukan cuma sekedar nangis, enggak sih, tapi membawa rema gitu. Dan hamba Tuhannya ngomong gini, yang pendetanya ngomong gini kebalanya. Jangankan kamu ya, saya sendiri ini juga kayak gitu. Ini malah kaos dalam saya basah juga gitu. Loh, Nah, sampai air matanya sampai masuk ke baju gitu. iya saya juga kaget waktu itu. Nah, terus Kak, tidak sengaja Kak, tahun depannya itu hamba Tuhan ini diundang ke gereja saya di Kudus Kak. Nah itu sama Kak, ibadah 3 kali juga kayak gitu. Jadi berkesan gitu loh. Dan kami yang apa ya, sebenarnya kalau sebagai jemaat tuh pengen khotbah yang ya sederhana gitu. Dan kayak gini itu kan benar membawa apa ya, membawa dampak simpel bisa dimengerti tapi bisa perubahan itu nyata gitu kan. Orang mau berbuat dosa mikir gitu ya. Oh, ingat lagi khotbahnya. Itu aja sih Kak. Mm-mm. Jadi yang mau ditanyakan apa? Saya sih tidak tanya apa-apa Kak. Oke, Saya hanya menyampaikan eh, kami jemaat itu ya kadang itu memang ketemu dengan khotbah yang ya simpel khotbahnya, oh iya. ada yang bikin bingung, tapi ada yang merema, menginspirasi sampai kayak gini. Dan kalau hal kayak gitu biasanya sih memang tiap tahun pasti diundang Kak itu. Jadi kan jemaat pasti cerita tuh dari mulut ke mulut. Wah, iya iya, iya iya. Wah, itu apalagi habis habis khotbah terus pada ngajak makan, pada rebutan gitu ya Kak. Terus kita, nah saya sempat tanya sih sebenarnya sama Mbak Tuan ini. Bu, maaf ya, saya mau tanya ya. Ibu ini kok bisa khotbah sampai sebegitunya ya? Ibu tadi perhatikan nggak kalau semua jemaat itu nangis? Ya saya tahu sih, sebenarnya tidak ada yang istimewa sih dari khotbah saya loh, dia ngomong. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Cuman memang everyday saya kehidupan penyembahan saya memang rutin dan saya menghidupi apa yang saya sampaikan. Itu aja dia bilang. Itu Oh, kuncinya. Kebergaulan dengan iya. Tuhan, itulah kuncinya. Soalnya hamba Tuhan itu seberapa dia bergaul dengan Tuhan, kalau gembala saya ngomong apa namanya, ya jangan habiskan waktumu di perpustakaan, tapi habiskan waktumu pada dengan pertemuan dengan Tuhan. Dan itu yang akan apa istilahnya ketika pertemuan dengan Tuhan, belajar hamba Tuhan itu bawa logos. Hamba Tuhan itu kalau khotbah logos yang siang. Itu akan jadi rema kalau kita akan pakai buat sehari-hari. Satu ketika menghadapi masalah, memerlukan jawaban, yang logos yang kita dengar itu jadi rema. Gitu. Dan itulah kebenaran firman Tuhan. Jadi puji Tuhan kalau ada hamba Tuhan yang diurapi seperti itu. Ya, sedikit orang-orang yang hari-hari ini yang seperti itu. Karena kenapa? Karena semuanya dikondisikan suasana dengan musik, terus kemudian dikondisikan dengan tata lampu, suasana, perkataan-perkataan yang membius, contohnya seperti itu. Puji Tuhan kalau masih ada hamba-hamba Tuhan seperti itu. Tetap Ada satu pertanyaan lagi, satu Kak, pertanyaan. dari Kak Roland.
Kak, bagaimana menyikapi apabila dalam gereja yang pengajarannya baik tapi hanya di mimbar? Prakteknya beberapa pelayan mimbar jomplang, seperti mengejar PK, ibadahnya perform seperti entertainment. Bagaimana harusnya menyikapi ya, Kak? Ya, pengembalaannya itu yang harus dipertanyakan. Kalau pengembalaannya, jadi gini, gereja yang baik, namanya gereja, itu pemimpinnya namanya gembala. Nah, kalau namanya gembala, kalau gembala ya firman Tuhannya baik, tetapi penata layanannya menuju ke bawah, bagaimana orang-orang yang ada di bawahnya itu tidak sama-sama ke surga. Nah, ini bahaya. Begitu loh. Nah, saya pernah nemuin Roland, bukan pengajarannya baik gitu, tetapi cara memperlakukan pemimpin kepada ini gereja terkenal sekali, terkenal sekali. Nah, saya waktu itu malam terus saya tidur di gereja dan saya tidur tuh di teman-teman yang cleaning service gitu. Cleaning service dapat lokasi bagus, ada AC-nya, ada 6 orang dalam kamar. Saya masuk lagi 2, termasuk saya. Saya dengar cerita sedih. Sebagai hamba Tuhan, saya dengar cerita sedih. Orang pasti tanya, Kak Michael Sony kok mau tidur sama cleaning service? Halo, mereka umat Tuhan juga loh, cleaning service. Dari tempat-tempat kantung-kantung Kristen ya, di Malang Selatan, di Jombang, itu pegawai-pegawai diambil dari situ, cleaning service. Terus kemudian kaget, gereja sebesar itu, semegah itu, dengan penampilan mobilnya semewah itu, wah pokoknya luar biasa. Tapi menggaji karyawannya itu mengerikan sekali. Ada istilah wana dengan tenglang. Ya, yang tenglang dapat gaji yang jauh lebih besar daripada wana. Wana itu orang Indonesia asli. Nah, ini real loh, real life. Dan saya sedih sekali. Mereka tuh pedih hatinya. Karena kenapa? Mereka datang dari gereja daerah, gereja desa yang kecil. Ketika berhadapan dengan mega church yang sangat besar, mereka menyaksikan ketua kaum muda meniduri sekretaris. Itu di gereja. Dan mereka dengan sengaja buat jebakan. Supaya gembala melihat sendiri. Karena apa yang lampu tetap dinyalakan, sehingga gembala itu peka dengan lampu, datang ke sana dan mematikan. Begitu mau mematikan, dia lihat adegan itu. Kelihatannya sukses loh, kelihatannya sukses. Bagus sekali. Pendeta-pendeta ternamanya Indonesia khotbah di situ. Tapi gagal di situ. Sedih sekali. Sedih sekali. Ya, kalau Roland jadi berkatlah di sana ya. Kalau bisa memberkati, berkati. Jomplang harus ada yang netralkan lagi. Thank you ya Roland buat pertanyaannya. Lucky. Ada satu yang resign, Kak. Monggo Widi. Silakan Kak Widi. Ya. Kak Sony, saat malam saya mau tanya, ini kan saya itu sudah 2 tahun yang lalu pindah di gereja yang baru ya. Lalu ada mesbah keluarga kayak pocil gitu. Nah, sebenarnya menurut gereja itu mesbah keluarga kan perpanjangan gereja untuk pakai pemuritan gitu loh Kak. Nah, saya mikir gini, saya ingin lebih lebih dekat dengan gereja, dengan pengajarannya. Tapi sebelum saya masuk ke situ kan namanya gereja ini karena mungkin dia punya cabang-cabang, dia kalau masuk MK itu harus ada bidangnya gitu loh. Setelah saya lalui itu, akhirnya sebenarnya saya pingin MK itu karena paling nggak dekat dari rumah, saya bisa jalan kaki. Ternyata saya ditempatkan di MK yang agak jauh, yang mengharuskan saya minta tolong suami untuk pergi bersama-sama. Nah, ketika saya nyemplung di situ, ini hampir 1 tahun lebih Kak ya, saya nyemplung di situ, saya itu dihadapkan dengan orang-orang, ya maaf ya, bukan saya menyebutkan karena rata-rata di situ yang single parent,
wanita single factor. Lalu ketika saya masuk situ itu beda dengan mesbah keluarga di gereja saya yang terdahulu. Yang di situ kalau sudah, karena saya sudah terbiasa kalau dengar firman Tuhan ya mulut ini jangan kecapan gitu loh Kak. Jangan makan, dengarkan firman Tuhan dulu, baru ramah tamah gitu. Setelah saya jalani, ketika saya mau bersaksi, saya itu ingin menceritakan ketika saya belajar mengikuti Nine, bahwa kita itu harus nerima diri kita, bersyukur gitu. Itu mental Kak, mental sampai bahkan ada seseorang itu yang memang kayaknya terlalu frontal gitu loh Kak. Orang ngomong langsung dipedot, langsung dipenggak gitu loh Kak, langsung. Jadi saya mikir gini, Tuhan, saya harus lanjut apa enggak ya? Saya itu bingung Kak. Saya sudah nyemplung di sini, saya pingin punya komunitas. Tapi kalau ini saya itu takutnya saya itu sudah dinen jalannya gini. Saya berusaha untuk nerima diri saya, nerima apa maunya Tuhan, bersyukur dengan diri saya. Tapi kalau di sini memang mungkin saya berpikir gini Kak, apakah ini memang jalannya Tuhan untuk mendidik saya supaya saya jadi berkat dan saya juga bisa memberikan masukan. Tapi kok memberikan masukan kok sulit, tapi saya itu sudah mati. Aku takut teracuni. Jadi saya harus bagaimana Kak ya? Karena saya ini bingung, bahkan ketika saya dengar Pak Eras bilang gini, selama kamu hidup, kalau kamu bisa melayani Tuhan, layani. Karena saya sudah vakum nggak melayani, saya pikir saya juga ingin melayani Tuhan di gereja baru ini. Nah ternyata di gereja ini, kalau melayani Tuhan kan harus itu loh Kak, harus ikut join rekrutmen. Nah syaratnya itu ada MK gitu loh. Tapi saya sudah noting tulus, katanya saya sudah noting tulus, yang penting saya ini melewati ini. Kalau Tuhan nggak terima saya di situ, ya sudah, saya bisa melayani di bidang lain. Karena di dalam hati saya gini, Tuhan sudah kasih saya bisa nyanyi. Kalau saya nggak manfaatkan, saya takut saya nggak bisa nyanyi lagi gitu loh Kak, buat Tuhan. Jadi di titik ini saya hanya bilang kalau memang saya nggak masuk di situ, saya nggak masalah. Tapi untuk MK ini saya harus lanjut atau gimana ya Kak? Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi gini loh, melayani itu adalah apa yang kamu bisa kerjakan buat Tuhan, itu melayani. Jangan pernah lupa loh ya, ketika engkau melayani suami dan anak-anakmu, itu melayani Tuhan loh. Makanya kita taruh yang paling tinggi. Tapi karena kita manusia mau berkomunitas, ya kayak di Nine kan kita komunitas. Komunitas itu selalu kelompok tumbuh bersama. Kalau yang satunya tumbuh, yang lainnya enggak, nah itu bukan komunitas. Kan ada tuh ya, pelayanan itu ada kelompok tumbuh berdua, ada. Kelompok tumbuh berdua, yang tumbuh hanya pemimpinnya tok sama sekretarisnya. Nah, contoh seperti itu. Terus kalau seperti itu gini, saya gambarkan sebagai misalnya Widi ada di gunung es. Ada gunung es lepas gitu. Nah, Widi ada di dalamnya. Widi punya cukup api enggak untuk bisa menjaga supaya badannya Widi hangat? Karena gunung es itu pasti dingin. Kalau Widi punya cukup panas sampai gunung es itu mencair, teruslah di situ. Tapi kalau justru engkau nggak punya cukup api, malah engkau dibekukan di situ, cepat keluar. Karena tanda-tandanya gini, kalau engkau misalnya ada kegairahan melihat jiwa-jiwa, berarti engkau sedang diutus Tuhan. Tapi kalau kegairahan itu tidak ada, malah yang ada jadi beban, karaktermu punya kemungkinan berubah, cepat keluar. Lalu nanti gimana, aku punya kemampuan nyanyi, terus apakah diambil? Oh, enggak seperti itu. Talenta 125 itu juga bukan mengenai itu. Bukan mengenai bakat. Ya, itu mengenai tanggung jawab yang diberikan kepada Tuhan. Saat berdoa sungguh-sungguh,
ya. Kalau keputusanmu, beri waktu dulu. Aku kasih waktu 1 bulan, 2 bulan. Kalau sampai tidak ada apa-apa, kalau saya tidak sama sekali mengalami kegairahan untuk melayani sesama saya di sana, cepat pergi. Karena kenapa? Itu membahayakan manusia batiniamu. Karena engkau bisa terkamili. Ya, selamat berjuang ya Widi. Ya, Iya. jangan takut karunia jangan takut bakatmu itu akan tersia-siakan. Kenapa? Saya yakin kok Tuhan tempatkan engkau di tempat yang tepat ya. Tuhan berkati. Ya, makasih Kak. Makasih, sangat melegakan. Makasih. Sangat melegakan, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa ya, mengucap syukur ya. Pada penghujung acara, pada penghujung pemuritan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami harus senantiasa waspada. Kami harus mengarahkan mata hati kami selalu ke panggilan surgawi kami untuk menyelesaikan pertandingan di bumi ini. Tuhan, ada banyak di dunia ini kekacauan. Setan sudah berhasil untuk membawa Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Tidak mudah bagi kami membawa Injil yang benar, mengembalikan lagi gereja pada panggilannya. Tapi terima kasih, Engkau sudah memilih kami. Malam ini hamba minta berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk setiap orang yang hadir di dalam nama Yesus. Damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus penuh untuk Bapak Ibu Saudara, untuk keluarga Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati. Amin.